Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan saya Bu Sriti Ningsih akan memandu kalian dalam belajar di rumah pada materi PPKN. Bab yang pertama kita akan bahas kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, sebelum kita membahas tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, alangkah baiknya kita mereview dulu materi-materi di kelas 10 dan kelas 11 tentang apa itu hak dan apa itu kewajiban. Oke. Pertama, pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Di kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oke, selanjutnya. Nah, tentang hak dan kewajiban itu di Indonesia ada di dalam Pancasila. Apa substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila? Anak-anak tentu sudah tahu, mungkin dulu di kelas 10 dan kelas 11. Tetapi tidak ada salahnya kalau Ibu Pandu kembali ke materi kelas 10 dan kelas 11. Oke. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat-sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Misalnya, Pancasila menjamin hak-hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Apa saja nilai itu? Tapi maaf, anak-anak masih ingat tentang hak asasi? Oke? Apa kira-kira? Hak asasi adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir. Oke, ingat. Nah, di dalam nilai-nilai Pancasila itu mengandung hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila diantaranya adalah 1. Nilai dasar, 2. Nilai instrumental, 3. Nilai praksis. Nilai dasar adalah nilai yang terkandung di dalam 5 sila dari Pancasila. Jadi nilai dasar itu diantaranya adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Itu yang dimaksud dengan nilai dasar. Sedangkan nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Bagaimana kita dalam melaksanakan ketuhanan? Bagaimana kita dalam bertingkah laku sesuai dengan kemanusiaan? Bagaimana kita menjalin persatuan dan kesatuan dan seterusnya. Sedangkan nilai praksis adalah nilai yang merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental. Jadi cara kita mengembangkan nilai ketuhanan tidak hanya cukup dengan percaya pada Tuhan, tapi diwujudkan dengan sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku yang bagaimana agar kita dikatakan menerapkan nilai praksis adalah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Begitu anak-anak. Misalnya, tentu kalian tahu bagi umat yang beragama Islam, kita menjalankan sholat 5 waktu dan sebagainya. Oke, paham dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Kita ulang, ada nilai dasar, ada nilai instrumental, dan ada nilai praksis. Nah, selanjutnya, karena Pancasila itu sebagai ideologi terbuka, maka dalam Pancasila pun terdapat struktural Pancasila sebagai ideologi terbuka. Apa saja struktural Pancasila sebagai ideologi terbuka? Oke. Nah, sebagai ideologi terbuka, Pancasila mempunyai dimensi-dimensi.
Yang pertama adalah dimensi idealisme. Dimensi ini mengandung makna bahwa dalam Pancasila itu terkandung nilai-nilai dasar sebagai ideologi, cita-cita ideal yang hendak diwujudkan dalam semua bidang kehidupan. Nah, cita-cita apa bagi rakyat Indonesia itu? Yang kedua adalah nilai normatif. Dimensi dalam nilai normatif ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem, dalam suatu aturan atau norma-norma yang ada. Kita menyebutnya hukum, aturan, dan lain sebagainya. Sampai pada dimensi ini, anak-anak sudah cukup paham. Satu lagi ya, untuk dimensi sekalian ada 4 itu nggih. Yuk, dimensi yang ketiga adalah dimensi realita. Dimensi realita ini mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila memang sudah mengakar dalam kehidupan nyata dalam masyarakat. Artinya, perilaku, sikap yang kita laksanakan dalam keseharian itu sebenarnya adalah wujud nyata dari nilai-nilai Pancasila. Sehingga disebut dimensi realita. Ingat, realita adalah nyata. Apa yang kita lakukan sesuai dengan kenyataan yang ada begitu. Yang keempat adalah dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas ini mengandung makna bahwa Pancasila itu adalah sebagai sebuah ideologi yang mempunyai keluasan. Yang dimaksudkan adalah bahwa ideologi Pancasila itu mampu mengikuti perkembangan zaman, bersikap luas dan fleksibel. Pancasila mampu ditempatkan di mana saja, bahkan jika negara lain mau untuk menerapkan Pancasila, itu bisa. Itulah sebabnya Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka. Fleksibilitasnya, keluasannya itu artinya mampu mengikuti perkembangan zaman, berkembang dengan pemikiran-pemikiran baru, namun tidak akan kehilangan hakikatnya yang semula Pancasila. Itu anak-anak, cukup itu dulu, difahami dan dicermati, dibuka berulang-ulang agar kalian cukup paham. Nanti kita ketemu pada sesi berikutnya yang akan membahas tentang selanjutnya. Belum sampai pada pengingkaran kewajiban. Tapi ini masih kita membahas seputar Pancasila, bahwa Pancasila itu memuat segala sesuatu hal yang memang sudah merupakan jiwa dan pribadi bangsa Indonesia. Oke, selamat beristirahat, dicermati. Jika ada sesuatu hal yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Ya, bisa kalian japri lewat nomor ibu atau mungkin Saman bisa membuka buku paket. Ya, sudah pinjam buku paket di perpustakaan, bisa dibuka. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.